Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pulau Wanita. Cerita ini ditulis oleh Rani Marni. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara cantumkan. Dan oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Pulau yang menawarkan panorama alam yang indah dan membuat mata terpesona. Suatu pulau yang hanya ditempati oleh para wanita. Sore itu, Nina baru saja pulang dari kota. Nina dan Tommy adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah dan berbulan madu di pulaunya Nina. "Nina, ajaklah suamimu istirahat di kamar," kata Nonde. "Baiklah ibu," kata Nina. Mereka pun masuk ke kamar untuk beristirahat. "Mas," kata Nina sambil memegang tangan suami. "Iya dek, ada apa?" "Semoga betah ya," kata Nina. Tommy mengangguk sembari tersenyum. Mereka pun tertidur pulas. Tiba-tiba Tommy terbangun lalu mengambil air wudhu. Tommy ingin sholat bareng istrinya. "Dek, sholat yuk," kata Tommy. "Tapi mas, adek gak bisa sholat." Tommy pun mengira bahwa istrinya lagi haid. Pagi pun tiba. Tommy ingin mengajak Nina untuk jalan-jalan di sekitar rumah. "Dek, jalan-jalan yuk." Tapi mas," kata Nina. "Ayo dek, kita jalan-jalan supaya nanti mas gak nyasar-nyasar kalau jalan sendiri." Tommy pun menarik istrinya lalu menggandeng sang istri. Ketika beberapa meter berjalan, "Masya Allah, indah sekali pulau ini," sebut Tommy. "Aku pasti betah tinggal di sini, dek." Mereka pun duduk di bawah pohon sambil melihat pemandangan di sekitar. Mereka melihat banyak wanita yang sibuk dengan urusannya sendiri. Ada yang memetik sayur, ada yang duduk termenung, ada yang bermain dengan burung, ada yang sedang berbincang. Lalu mereka melihat seorang wanita yang berjalan di samping mereka. Lalu mereka pun menyapanya. Sekitar 2 jaman mereka di luar. Akhirnya mereka kembali ke rumah Nonde. "Kalian ini dari mana? Kalian itu harus diam di dalam dulu, jangan keluar," sentak Nonde. Tommy pun heran. "Emangnya kenapa ibu?" "Mas," sambil memegang tangan sang suami, Nina pun berucap, "Mas, harus patuh ya sama ibu, kan ibu udah tua. Jadi pasti ibu tahu mana yang baik untuk kita kok." Tommy pun melihat jam tangannya dan bentar lagi waktunya untuk sholat zuhur. Tommy pun masuk lalu mandi. Setelah sholat, Nina mengajak Tommy untuk makan bersama Nonde. Setelah selesai makan, Tommy diam duduk termenung di depan jendela. Melihat suasana di luar, dia heran.
Kenapa di pulau ini tidak ada satupun laki-laki yang ia lihat? Nina pun menghampiri sang suami. Mas gak tidur? Nanti aja deh, jawab Tommy. Nina temenin ya. Gak usah deh, kalau kamu ngantuk tidur aja. Ya sudah, aku tidur dulu ya mas. Ia melenggang pergi setelah mencium sang suami. Tommy pun tiba-tiba mendengar bisikan seorang laki-laki tua. Pergilah dari pulau ini. Dengan suara yang lirih, sontak Tommy pun kaget. Ia melihat di sekitarnya, namun tak ada satu orang pun yang terlihat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba seperti ada yang menarik tangan kanannya. Lalu Tommy pun berteriak ketakutan, sembari lari ke arah kamar. Ketika Tommy lari, kakinya seperti tertahan sehingga tak bisa digerakkan. Nina! Nina! Tolong Nina! Tommy berteriak memanggil Nina. Tiba-tiba Tommy terpental ke arah pintu rumah. Lalu tiba-tiba Nonde keluar dari kamar, lalu menghampiri Tommy. Ada apa Tommy? Tanya Nonde. Tadi kakiku kayak ada yang nahan-nahan bu, kata Tommy. Masa sih? Lalu siapa yang narik? Entah bu, Tommy juga gak tahu. Sudahlah, sekarang kau masuk kamar ya. Iya bu. Iya bu, jawab Tommy. Setelah di kamar, Tommy melihat foto berukuran sedang yang ada di meja kamar Nina. Ketika Tommy ingin merebahkan tubuhnya, Tommy tak sengaja memperhatikan foto itu. Dan ternyata foto itu seperti bergerak sendiri, seperti layaknya video yang sedang berputar. Foto itu seperti menampilkan sebuah video bahwa ada seorang laki-laki yang diperkosa oleh puluhan wanita. Lalu laki-laki itu dibunuh oleh wanita-wanita itu. Laki-laki itu diseret, lalu ditusuk-tusuk menggunakan kayu. Kemudian saat sekarat dia dibakar, dan laki-laki itu pun meninggal dalam keadaan tidak wajar. Video itu terus-terus mengulang kejadian yang sama, namun dengan laki-laki yang berbeda. Hal ini tentu saja membuat Tommy ketakutan dan bingung, lalu melempar bingkai foto itu hingga jauh. Keringat yang bercucuran, hati yang berdebar, dan tubuh yang menggigil. Sontak Tommy rasakan. Malam pun tiba. Nina pun mengambil kain dan mengompres sambil memijat sang suami. Mas kenapa? Kok bisa seperti ini? Mas kecapean ya? Tanya seorang istri. Tommy ingin menceritakan kejadian tadi, tapi jujur saja dia takut istrinya tak akan mempercayainya. Iya, mungkin Mas kecapean, sergah Tommy. Keesokan paginya, Tommy masih dalam keadaan demam. Badannya mulai lemas, pikirannya pun melayang-layang. Dia tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Bisikan laki-laki, kaki yang selalu ditarik-tarik, Tommy yang terpental, dan video itu. Semuanya seolah-olah menghantui pikiran Tommy. Pagi itu, Nina masak seperti biasa. Kali ini ia masak sop ayam. Lalu ia membawa ke kamarnya untuk Tommy. Tommy pun bersandar di bantal untuk siap-siap sarapan. Ketika sop itu diletakkan di atas meja, Tommy melihat sop itu. Sontak Tommy kaget, lalu melempar mangkok sop itu. Nina pun kaget dengan sikap Mas Tommy. Mas kenapa?
Mas gak suka sop ayam buatanku ya? Kata Nina. Sop ayam? Itu jelas-jelas ada tangan manusia, Dek. Mas takut, makanya Mas lempar. Mas minta maaf, Dek. Tangan manusia? Lalu Nina mengambil sebagian daging ayam itu, lalu memperlihatkan kepada Tommy. Ya ampun, ini ayam, Mas. Ketika Tommy melihatnya kembali, ternyata itu benar daging ayam. Akhirnya Nina mengambil sop lain untuk Tommy, lalu menyuapkan Tommy. Tommy pun makan sambil memejamkan mata. Mas, kok matanya terpejam? Mas takut, Dek. Ya sudah, yang penting Mas makan ya. Keesokan harinya, badan Tommy pun sudah terasa mendingan, sudah tak panas lagi. Tommy jalan-jalan di sekitaran rumah. Tommy seperti melihat seorang laki-laki yang berjalan menuju pepohonan yang menjulang tinggi yang berada di belakang rumah Nonde. Sontak Tommy mengikuti laki-laki itu dan memanggilnya. Mas, mau kemana? Tommy terus mengikuti laki-laki itu. Tiba-tiba laki-laki itu menghilang dan ternyata sudah berpindah di belakang Tommy. Pergilah dari pulau ini, kata laki-laki muda itu. Tiba-tiba Tommy melihat laki-laki itu berlumuran darah dengan telanjang dada. Sontak Tommy kaget dan menjerit ketakutan sambil berlari terbirit-birit ke arah rumah Nonde. Nina, Mas ada di mana? Tommy pun terjatuh. Ketika Tommy bangun, dia sudah berada di dalam kamar di atas kasur. Mas sudah bangun? Kok aku ada di sini ya? Tanya Tommy. Ya kan Mas memang dari tadi ada di sini tertidur. Tommy rasa itu benar-benar terjadi, bukan sekedar mimpi. Tapi mana mungkin Nina dan ibu mertuanya yang membawanya dia ke kamar. Tommy makin hari makin penasaran dan disertai ketakutan. Malam pun tiba. Tommy tertidur pulas. Lagi-lagi ia bermimpi bertemu laki-laki tua yang berada dalam video itu. Laki-laki itu berjalan di tepi laut. Dia adalah seorang nelayan. Dia iseng-iseng ke suatu pulau untuk melihat-lihat keindahannya. Tommy mengikuti laki-laki itu. Laki-laki itu pun terus berjalan. Tetapi ada beberapa wanita yang berkerumun saat melihat laki-laki tua itu. Terlihat para wanita itu menarik-narik tangan lelaki parubaya tersebut. Ada yang menarik tangannya, ada yang menarik kakinya, dan juga ada yang menarik bajunya. Laki-laki itu sangat ketakutan. Lalu pria itu dibawa ke tempat yang banyak pepohonan. Wanita-wanita itu membuka baju laki-laki. Tangannya diikat, kakinya diikat, mulutnya disumpel. Kemudian melakukan hal yang tak pantas untuk diceritakan. Lalu sudah selesai, laki-laki itu diseret ke sana kemari. Lalu berbagai tusukan langsung menghujam di tubuh laki-laki tua itu. Tommy melihat semuanya. Tommy kaget. Hatinya ketar-ketir. Keringat dingin bercucuran di tubuhnya. Tubuhnya sontak menggigil tak bisa dikendalikan. Rasanya ingin bangun dari tidur. Tiba-tiba beberapa wanita melihat Tommy yang berdiri. Tommy seolah diam seribu bahasa. Tubuhnya tak bisa bergerak. Air matanya seperti ingin keluar. Tommy menutup mata. Sedangkan suara wanita yang berkerumun mendatangi Tommy, suaranya semakin jelas. Tommy pun berteriak. "Ah!" Wanita itu berkata, "Ternyata
Di pulau kita terdapat laki-laki tampan dan gagah ya. Tommy mundur perlahan-lahan. Lalu ia berlari sekencang-kencangnya. Sekuat tenaga ia lari dari para wanita itu. Ketika Tommy lari, Tommy ini menabrak laki-laki muda. Laki-laki itu menarik Tommy untuk bersembunyi di semak-semak. Ketika para wanita itu pergi, Tommy mengucapkan terima kasih pada laki-laki muda. Laki-laki muda itu pun berkata, "Pergilah dari pulau ini. Di sini bukanlah tempat yang aman." Tommy pun merasa heran. Tommy memikirkan semua kejadian yang ia alami di pulau ini. Ketika Tommy hendak menatap dan bertanya sesuatu pada laki-laki itu, tiba-tiba saja laki-laki itu sudah berlumuran darah. Bajunya sudah terkoyak. Tubuhnya seperti habis dibakar. Tommy kaget bukan main. Hatinya berdebar. Ia memejamkan mata, lalu mencoba untuk tenang. Ketika Tommy hendak melihatnya kembali, ternyata laki-laki itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba muncullah seorang dari belakang Tommy dan memegang pundak Tommy. Tommy menjerit ketakutan. Tommy berlari mengikuti kaki melangkah. Lalu Tommy pun terjatuh. Dan saat membuka matanya, ternyata Tommy terjatuh dari kasur sambil berteriak. Perlahan ia membuka matanya. Nina pun bertanya, Mas kenapa? Mas mimpi buruk lagi?" "Dari tadi lo adik bangunin Mas. Saking enaknya tidur sampai kesiangan. Makan yuk." "Adik udah siapin semuanya di atas meja. Adik panggil ibu dulu ya," kata Nina. Badan Tommy kini terasa panas lagi. Padahal baru beberapa hari tinggal di sini, tapi sudah sering demam. Nina pun kembali masuk kamar. "Mas, ayo kita makan." "Mas gak enak badan, Dek. Rasanya Mas gak bisa bangun," jawab Tommy. "Ya sudah, Dek, bawa ke sini aja ya." Tommy hanya mengangguk. Kepalanya seperti terasa berat. Rasanya ingin tidur lagi. Ketika ia hendak tidur, tiba-tiba seperti mendengar suara langkah kaki. Matanya menyisir ke segala arah. Mata Tommy menemukan darah yang berbentuk jejak kaki, seperti telapak kaki yang berlumuran darah yang ingin mendekatinya. Tommy kaget. Jejak kaki itu semakin lama semakin mendekat. Ketika selangkah lagi, tiba-tiba Nina masuk ke kamar dan jejak itu pun ikut hilang. Tommy memegang dadanya dan iya, alhamdulillah, udah pergi ternyata. "Siapa yang pergi, Mas?" kata Nina. Bukan siapa-siapa kok, Dek." Ketika Nina mengambil nasi di dalam piring, Tommy hendak berdoa terlebih dahulu. Nina pun menyuap sang suami. Ketika beberapa suap, Tommy ingin minum air. Tommy mengambil gelas yang berada di sampingnya. Tommy melihat kilas-kilas gelas itu. Dia pun mengucek matanya. Sekilas ia melihat seperti terisi oleh darah. Dan iya, benar saja, yang Tommy lihat itu darah. Sontak Tommy melempar gelas itu. Nina pun kaget melihat tingkah Tommy. Nina pun mulai jengkel dengan tingkah Tommy. Nina pun berkata, "Kemarin mangkok, sekarang gelas. Terus besok apa lagi yang Mas banting?" Tommy merasa bahwa dirinya sudah gila di tempat ini. Hal aneh selalu dirasakannya. Hal yang tak pernah dilihat oleh Nina. Tommy hanya bisa minta maaf kepada Nina. Tommy pun tidak mau makan lagi. Tommy pun berkata, "Dek, besok kita pulang ke kota aja ya. Kita tinggal di rumahnya Bunda. Atau beli rumah baru saja deh."
Tapi Nina menggelengkan kepala dan ia menjawab, "Apa Mas gak betah di sini? Atau Mas gak suka sama ibu?" Dengan nada pelan, Tommy menjawab, "Enggak dek, bukan gitu. Mas rasa pulau ini gak aman lagi." "Gak aman gimana Mas?" Tommy pun malas untuk berdebat. Tommy memilih diam dan membelakangi sang istri. Terlihat Tommy yang wajahnya pias dan pucat. Ia pun tanpa sadar lalu tertidur lagi. Kali ini Tommy bermimpi sedang berada di atas ranjang. Ketika ia pergi keluar, tiba-tiba terdengar suara dari bawah ranjang. Pergilah dari pulau ini." Astagfirullahaladzim. Ya Allah, suara apakah lagi itu? Ketika Tommy menghampiri bawah ranjang, tiba-tiba cairan darah keluar dari bawah ranjangnya. Tommy pun kaget, lalu tak sadarkan diri. Tommy benar-benar dibuat gila dengan kejadian-kejadian aneh yang terlihat. Tommy seperti kehilangan akal sehat. Ketika terbangun, Tommy sudah berada di atas ranjang. Tommy melihat jam tangannya. Ternyata sudah pukul 13.15. Tommy bergegas untuk mengambil wudhu. Setelah wudhu, Tommy pun mengerjakan sholat. Lalu Tommy melanjutkan dengan berzikir. Setelah itu, lalu membuka kitab suci Al-Quran yang selalu ia bawa. Kemudian membacanya. Setelah mengaji, Tommy meletakkan Al-Quran di atas meja, melipat sarungnya dan juga sajadahnya. Ketika Tommy hendak ke atas ranjang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di kamarnya. Tok 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 tok. Kemudian disusul oleh suara laki-laki yang berkata, Tolong, buka pintunya, tolong." Lalu Tommy memberanikan diri untuk mendekat ke arah pintu. Dan ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya Tommy memilih untuk beristirahat karena kondisinya memang belum stabil. Kali ini Tommy bisa tertidur pulas tanpa kejadian aneh yang berasal dari mimpinya itu. Tommy pun terbangun. Tak lupa ia mengucapkan doa. Lalu Tommy melirik ke arah jam tangan yang menandakan bahwa sudah pukul 15.55. Saatnya ia pun sholat lagi. Ketika Tommy hendak berwudu, tiba-tiba air yang keluar berubah menjadi cairan darah. Tommy kaget. Lalu ia keluar dari kamar mandi. Ketika Tommy hendak keluar, tiba-tiba pintunya tak bisa dibuka. Tommy berteriak sekencang mungkin memanggil sang istri. Nina, tolong Nina." Ketika gagang pintu diputar, ternyata pintunya memang dikunci dari tadi. Akhirnya pintu kamar mandi pun terbuka. Ketika Tommy hendak lari, ternyata sang istri menghampirinya. Lalu mereka pun saling tabrakan. "Aduh, Mas, gimana sih? Mas kenapa lagi?" tanya Nina. Itu airnya Nina." "Airnya kenapa Mas?" "Airnya kenapa sih Mas?" Tommy pun berkata sejujurnya. "Airnya berubah menjadi darah dek." "Mas jangan bercanda dong. Mana mungkin air berubah menjadi darah?" Nina pun akhirnya mencoba untuk mengecek. "Tidak ada Mas, itu airnya jernih loh." "Masa sih?" Tommy pun mencoba untuk melihatnya. "Kok nggak ada ya? Tadi benar-benar aku melihat darah," gumam Tommy. Adek tungguin Mas ya. Mas mau wudhu dulu." "Iya deh, tapi jangan lama-lama loh," kata Nina.
Setelah berwudu, Tommy pun bergegas untuk menunaikan ibadah sholat. Setelah sholat, Tommy melakukan kebiasaan lainnya, seperti berzikir dan mengaji. Ketika Tommy hendak mengambil Al-Quran, Tommy melihat ada kertas yang terletak di sampingnya yang bertuliskan, "Pergilah dari pulau ini." Tommy benar-benar dilanda kebingungan, pikirannya melayang-layang. Entah apa yang dirasakannya, takut bercampur bingung dan juga penasaran. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Gumam Tommy. Tommy berjalan menuju ranjang yang tak jauh dari tempat duduknya itu. Tommy mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Ia duduk bersandar di bantal yang melekat dengan dinding kamar. Tommy mulai kegiatan barunya guna menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari samping Tommy. Tommy pun menghentikan istighfarnya. Cerak, cerak, cerak. Terdengar seperti orang yang sedang menyangkul, disusul oleh suara bayi-bayi. Tommy pun lompat karena kaget. Hatinya berdebar kencang. Nafasnya tidak beraturan. Matanya melotot. Tommy kemudian berlari dari kamar, lalu memanggil Nina. "Nina, Nak, di mana sih? Nina, Ibu." Nonde pun keluar dari kamarnya dengan baju yang terdapat percikan darah. Tommy makin kaget melihat baju yang dipakai oleh Nonde. "Ibu? Baju ibu kenapa?" "Mas, baju ibu gak kenapa-napa kok. Emangnya masih lihat apa?" tanya Nina. Ketika Tommy mencoba untuk melirik lagi ke arah Nonde, percikan darah di baju Nonde sudah tidak ada. Ya Allah. Tommy pun mengingat bahwa ada suara yang berasal dari kamarnya. "Kamar, Dek. Kamar." Iya, kenapa kamarnya, Mas?" "Kamar, Dek." Tommy pun menarik istrinya menuju ke kamar. Dan tiba-tiba suara itu tidak terdengar lagi. "Ada apa, Nak?" kata Nonde. "Nggak ada apa-apa, Bu. Maaf, mungkin tadi Tommy salah dengar." Nonde pun beranjak ke kamar. Sedangkan Nina mencoba untuk mengecek kondisi Tommy, apakah sudah stabil atau belum. Dan ternyata Tommy masih demam. "Mas, masih istirahat aja ya. Mas itu butuh istirahat. Jangan sampai kecapean." Nina mencoba untuk menenangkan Tommy dan mengajak untuk beristirahat. Tommy pun mencoba untuk melanjutkan istighfarnya. "Kali ini aku harus menyibukkan diri supaya tidak mendengar atau melihat kejadian aneh lagi," gumam Tommy. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Di sela zikirnya, Tommy akhirnya ketiduran. Tommy tiba-tiba terbangun, kemudian melirik ke arah jam tangan. Tommy menepuk jidatnya sambil berkata, "Ya Allah, kok bisa aku ketiduran ya? Bentar lagi kan mau maghrib." Tommy mencoba untuk bangkit dari tidurnya, lalu melihat ke arah jendela yang berada di sebelah kanannya, lalu membaca doa. Setelah membaca doa itu, Tommy pun bangkit lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelahnya Tommy pun mengerjakan ibadah-ibadah seperti biasanya. Setelah sholat isya, Tommy mencoba untuk berjalan-jalan di sekitar ruangan tamu. Tommy mendapati seseorang mertua yang sedang berbincang dengan tetangga. "Kamu sabar dulu, nanti pasti kebagian," ucap Nonde kepada tetangganya. Ketika Nonde melirik, ia melihat Tommy yang sedang berdiri di sebelah kirinya. Jaraknya sekitar 3 meter. Tommy melihat tatapan Nonde begitu sinis, seperti ingin memangsanya. Raut wajah tetangganya begitu menakutkan.
Tommy lalu kembali ke kamar. Entah kenapa, rasanya begitu tak nyaman ketika si mertua duduk bersama tetangganya. Tatapan itu mengartikan tatapan yang tajam dan tatapan yang sangat mencurigakan. Udahlah, mikirin apa sih aku? Gumam Tommy. Tiba-tiba Nina pun menghampiri Tommy. Mas mau dipijitin? Enggak, Dek. Mas mau nanya saja sama kamu. Nanya apa, Mas? Apa nggak ada yang aneh sama ibu? Aneh gimana sih, Mas? Enggak, Mas cuma nanya aja kok. Suasana mendadak sunyi. Hembusan angin dari arah jendela terbuka masuk dan menerpa rambut Nina. Seperti ada yang ingin diceritakan oleh Nina. Sebenarnya kenapa, Dek? Ada kejanggalan pada ibu. Maksudnya? Nina terdiam sejenak. Ia tampak ragu ingin menceritakan semuanya. Kemudian ia pun mulai berkata, beberapa tahun yang lalu, ibu sempat hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan ketika bayi itu keluar, ibu tidak mau melihatnya dan enggak memberi ASI. Semenjak ibu tahu bahwa bayinya laki-laki, ibu tak pernah menyentuhnya. Dan aku pun merasa kasihan pada bayinya. Dan akulah yang merawat bayi itu, Mas. Hari-hari ku sibukkan dengan merawatnya. Tapi kenapa, Dek? Hari itu ibu menyuruhku untuk mengantarkan makanan kepada bibiku yang jarak rumahnya mungkin 1 jam baru sampai. Ketika aku pulang dari rumah bibi, tiba-tiba bayinya sudah menghilang. Aku cari ke kamar, tapi tak aku temukan. Ku cari ke dapur, ke kamar ibu, kemanapun aku gak mendapatinya. Ketika aku bertanya ke ibu malah mengalihkan pembicaraan. Dan satu kejanggalan lagi. Dari kecil, aku dibesarkan oleh ibu tanpa ayah. Aku gak pernah sedetik pun melihat seorang ayah. Tapi kenapa bisa ibu hamil? Dan aku hanya bisa diam dan mengikuti alurnya. Terus, apa ada lagi, Dek? Mungkin itu aja, Mas. Mereka pun terdiam cukup lama. Mas istirahat, Gih. Mas kan harus banyak istirahat. Lagi pula sekarang udah malam. Iya, Dek. Tommy membaca doa sebelum tidur, lalu memejamkan matanya. Tak lama kemudian, Tommy bermimpi melihat seorang bayi yang sedang tergeletak di atas ranjang. Lalu melihat Nonde sedang membawa cangkul dari luar. Dan dengan teganya Nonde mencangkul bayi itu. Luka demi luka yang terdapat pada bayi itu, darah bercucuran, tulang-tulang gemertak yang patah. Sungguh nyaris dan tragis. Tak lama kemudian, Nonde membawa bayi itu dan menanamnya di belakang rumah. Darah Tommy mendesir seperti membeku. Nafasnya tak beraturan. Keringat dingin menguasai tubuhnya. Mulutnya seperti ingin berontak, namun tak bisa digerakkan sama sekali. Tommy kian mematung, menyaksikan kekejaman mertuanya. Ketika selesai, Nonde pergi entah kemana. Tommy yang tak bisa berbuat apa-apa. Kini dia mematung gemetaran tak sampai kapan. Tiba-tiba saja Tommy terbangun. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya melotot, mulutnya terasa kaku. Beberapa menit kemudian,
Tommy akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu cepat-cepat ia beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tommy pun bergegas untuk berwudu dan melaksanakan ibadah sholat. Dilanjutkan dengan mengaji dan juga zikir lainnya. Pagi itu, Tommy termenung di depan jendela ruang tamu. Sadar tidak sadar seperti ada sosok laki-laki yang turun dari rumah. Tommy pun menghentikan lamunannya. Bulu kudunya meremang. Matanya menangkap seorang laki-laki yang diseret oleh puluhan wanita dan diseret menuju belakang rumah Nondi. Tommy mengikutinya. Pohon menjulang tinggi menghiasi mata. Entah apa yang dilakukan oleh para wanita itu. Dan ternyata terdapat mertua yang bernama Nondi di sana. Ini giliran Nondi. Nondi tiba-tiba melirik ke arah Tommy. Tommy ketakutan. Seketika lalu ia memejamkan matanya. Ketika hendak membukanya kembali, Tommy sudah berada di ambang pintu. Kamu lagi apa, nak? Ibu, kamu kenapa sih kayak lihat hantu aja? Kata Nondi. Anu bu, anu apa nak? Tadi aku lihat ibu pergi ke belakang rumah. Ngomong apa sih kamu ini? Orang ibu dari tadi sibuk di dapur sama istrimu. Mas, ayo ke dapur. Aku dan ibu udah masakin sesuatu loh. Iya dek, ayo. Tommy pun beranjak ke dapur. Keesokan harinya, Nina mengajak Tommy untuk jalan-jalan di sekitar rumah untuk menyaksikan betapa indahnya pulau itu. Mas, dulu aku sering banget loh jalan-jalan sama ibu, habiskan waktu bersama. Tapi aku sering berpikir, kenapa aku tak pernah melihat rupa ayahku? Setiap kali aku bertanya, ibu selalu bilang, ayahmu sudah tiada. Ketika aku bertanya sejak kapan, ibu selalu mengalihkan pembicaraan. Aku sangat menyayangi ibu. Entah apa yang terjadi pada aku. Jika ibu tak merawatku seperti bayi itu. Sejak aku lahir, cuma satu laki-laki yang kutemui, yaitu adik laki-lakiku. Semenjak dia tiada, aku tidak pernah melihat rupa laki-laki. Bentuknya pun aku gak tahu. Maka dari itu, aku mencoba pergi ke kota. Walaupun ibu tak pernah mengizinkanku pergi. Ketika aku kembali, aku sudah menjadi istrimu. Ketika mereka asik berjalan-jalan, tiba-tiba seorang laki-laki mengambil mereka. Laki-laki itu seperti hangus terbakar. Darahnya ada di mana-mana. Mukanya tak beraturan. Nampak karena sudah hancur. Laki-laki itu pun berkata, "Pergilah dari pulau ini. Mereka telah menganiaya kami, lalu membakar kami." Laki-laki itu kemudian berlari pergi entah kemana. Anehnya, Dina tidak melihat kedatangan laki-laki tadi. Dek, maksud dia apa ya? Dia siapa, Mas? Itu laki-laki yang barusan lewat. Mana loh? Orang tadi kita cuma berdua. Hati Tommy pun berdebar sangat kencang. Lalu apa lagi yang kulihat? Gumamnya. Tommy terus berjalan hingga mencium aroma bau busuk. Ya Allah, bau apa ini? Bau apa, Mas? Perasaan gak ada bau apa-apa loh. Lah, itu ada lubang. Lubang apa ya? Iya, ada lubang. Mereka pun menengok ke bawah. Tommy melihat sesuatu. Iya,
Itu adalah sekumpulan bangkai. Hah! Ayo kita pulang. Kenapa, Mas? Itu apa, Mas? Yang jelas kalau ngomong. Itu bangkai manusia, Dek. Tommy pun merasa takut. Ia menarik Nina sambil berlari hingga mereka terjatuh ke dalam lubang besar, tapi dalam lubang yang berbeda. Aduh, gimana ini, Mas? Mereka pun melihat di sekitar mereka. Kali ini Nina bisa melihat semuanya. Mas, itu bangkai, Mas, teriak Nina. Mas, aku takut. Mas. Nina pun mulai merengek. Istighfar, Dek, istighfar. Astagfirullahaladzim. Bro. Nina pun pingsan. Dek, bangun, Dek. Tolong, teriak Tommy. Ya Allah, ini ada apa lagi? Tak lama, tiba-tiba saja mayat itu bangun dan berkata, Pergilah dari pulau ini jika kau ingin selamat. Tommy kaget lalu berteriak. Dengan sekejap mata, tiba-tiba Tommy dan Nina sudah berada di atas. Tak lama kemudian Nina pun tersadar. Mas, alhamdulillah kamu sudah bangun, Dek. Tommy pun memapah Nina dan membawanya pergi dari situ. Tommy mengajak Nina untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nina bersandar di pundak Tommy dan Tommy pun bersandar di batang pohon. Angin sepoi-sepoi datang menghampiri mereka. Selang beberapa menit, Tommy melihat ke atas pohon. Tommy pun terkejut. Itu apa, Mas? Tanya Nina keheranan. Tommy berusaha untuk menutupi hal gila yang ia lihat. Ia tidak mau istrinya akan pingsan lagi. Enggak apa-apa, Dek. Mas enggak bohong kan? Enggak, Dek. Kita pulang aja yuk. Tapi Mas, ada udah capek dari tadi kita jalan. Mana ini udah panas lagi. Tommy berusaha untuk tenang. Namun ada yang menetes dan jatuh di atas kepala Tommy. Awalnya Tommy tak mau hiraukan. Namun Tommy yang penasaran langsung meraba ke atas kepala. Dan ternyata itu adalah darah. Tommy melihat beberapa laki-laki yang digantung, kaki di atas dengan kepala di bawah. Darah demi darah membasahi kepala Tommy dan juga baju Tommy. Tommy bergegas untuk menggendong Nina dan jalan terbirit-birit. Mas kenapa? Tommy hanya terdiam. Dan tiba-tiba kaki Tommy seperti ditahan oleh sesuatu. Lalu Tommy dan Nina pun terjatuh. Ketika Tommy hendak melihat ke arah belakang, ternyata itu adalah seorang laki-laki muda yang tergantung tadi. Sekuat tenaga Tommy menendang laki-laki itu. Tolong tinggalkan pulau ini demi keselamatan kamu. Tommy takut sekaligus heran. Mereka semua sedang mengincar kamu, kata laki-laki itu. Nina pun melihat laki-laki itu dan langsung menarik sang suami untuk mengajaknya pergi. Ayo Mas, cepat. Setibanya di rumah, Nina langsung menutup pintu rumah. Kamu kenapa, Nak? Tanya Nonde. Ibu. Nina dan Tommy serempak menyebut wanita tua itu dengan sebutan ibu. Kenapa sih? Ibu bikin kaget saja. Kalian dari mana sih? Sekarang kalian mandi ya? Ibu sudah siapin makanan untuk kalian. Selesai mandi, kalian bisa makan dengan nyaman tanpa gerah sedikit pun.
Nina pun beranjak untuk mandi, sedangkan Tommy segera pergi ke kamar. Tetapi langkahnya dihentikan oleh Nonde. "Mau kemana, nak? Sini duduk dulu sama ibu." Maaf bu, Tommy ingin ke kamar." "Ya sudah, jangan lupa mandi ya." Iya bu." Setelah Nina mandi, Tommy segera masuk ke kamar mandi. Ketika hendak meraih gayung dan menengok ke arah air, tiba-tiba Tommy melihat beberapa wanita yang berkerumunan di sekitar satu laki-laki. Airnya seperti di dalam video yang kemarin, namun dengan kejadian yang berbeda. Kali ini, laki-laki itu dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita itu. Setelah semuanya sudah dapat, laki-laki itu diseret lalu digantung di atas pohon. Kaki diikat di atas, sedangkan kepalanya di bawah, hingga akhirnya darah dari tubuhnya turun ke bawah dan keluar melalui mulut dan hidungnya. Tommy kaget bukan main. "Ah!" teriak Tommy ketakutan. Mas kenapa mas? Mas baik-baik saja kan? Mas?" Nina memukul pintu kamar mandi, memastikan suaminya baik-baik saja. Tommy pun segera keluar dari kamar mandi. Mas kenapa? Mas lihat apa lagi?" Tadi airnya." Tiba-tiba Nonde menghampiri mereka. Tommy pun sontak menghentikan percakapannya. "Kalian kok masih di sini? Udah selesai mandinya?" Belum bu." "Udah, mandi sana." Tommy pun cepat-cepat masuk dan mengunci pintu. Setelah mandi, Tommy pun bergegas menghampiri Nina, dan mereka pun makan bersama. Tak lupa Tommy membaca doa. Setelah makan, Tommy melihat jam tangannya menunjukkan pada pukul 13.20. Tommy baru ingat, ternyata dia belum melaksanakan ibadah sholat. Tommy pergi untuk mengambil air wudhu. Tiba-tiba kaki Tommy seperti ada yang menahan, hingga akhirnya Tommy langsung terjatuh tengkurap. "Brok, mas gak apa-apa?" Iya dek, udah gak apa-apa kok. Kamu gak sholat dek?" "Enggak mas." Tommy pun berjalan pelan-pelan. Ketika Tommy membuka pintu, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berdiri. Wajahnya hancur, matanya seperti ingin keluar, kulitnya terkelupas, hangus dengan dagingnya yang sudah sobek. Astagfirullah. Tommy menutup matanya karena takut. Nina kaget dan langsung menghampiri suaminya. "Mas, ada apa lagi sih mas?" "Itu dek, lihat dek." Sambil menuju ke arah pintu. "Pintunya kenapa mas?" "Ya udah dek, temenin ya." Tommy pun membuka matanya pelan-pelan. Lalu ia segera untuk berwudu. Setelah wudhu, Tommy segera menuju ke kamar dan menunaikan ibadah sholat. Setelah salam kedua, Tommy dikagetkan oleh sosok laki-laki. Tangannya seperti patah sebelah, wajahnya hancur tak karuan. "Pergilah sebelum terlambat," kata laki-laki itu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laki-laki itu pun menghilang. Tiada hari tanpa kejadian aneh. Setelah sholat, Tommy membaca zikir. Setelah itu Tommy mengambil Al-Quran, kemudian membacanya. Setelah membaca Al-Quran, Tommy naik ke atas ranjang. Tapi seperti biasa, kakinya seperti dipegang oleh seseorang. Hatinya langsung ketar-ketir. Mata Tommy melotot karena kaget. Ketika hendak melihat ke bawah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketika Tommy melihat di dinding, kakinya seperti dipegang kembali. Tommy melihat lagi.
tapi tak ada siapa-siapa. Tommy pun menarik kakinya hingga Tommy terpental ke atas ranjang. Untung saja ranjangnya empuk. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.